Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian adik-adikku dan semua yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum lanjut ke materi, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Next, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam olahraga. Baik, untuk anak-anakku sekalian, kita masih dalam pembelajaran materi atletik ya. Nah, untuk materi pembelajaran atletik ini seperti yang saya sampaikan dari awalnya bahwa di materi atletik ada beberapa nomor yang nantinya kalian pelajari. Nah, untuk itu di kelas 3 ini sendiri ada 2 nomor yang akan kalian pelajari dalam materi atletik. Yang pertama adalah yang sudah kalian dapatkan materinya, yaitu jalan cepat. Yang kedua adalah materi lempar cakram. Nah, di dalam lempar cakram ini dalam nomor atletik itu dia masuk ke nomor lempar. Yang kita ketahui nomor lempar di atletik ada 3. Yang pertama lempar cakram, lempar lembing, dan yang berikut adalah tolak peluru. Nah, tolak peluru ini juga dia masuk dalam nomor lempar. Nah, untuk itu sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan lempar cakram, perlu kalian ketahui lempar cakram itu apa, dan lempar cakram ini dimulai sejak kapan. Nah, yang kita ketahui lempar cakram ini dimulai pada Olimpiade sejak 708 sebelum Masehi. Lempar cakram ini merupakan bagian dalam pancalomba atau pentatlon. Pada awalnya cakram terbuat dari batu terupam halus dan kemudian dari perunggu yang dicor dan ditempa. Cara melakukan lempar pada mulanya menirukan nelayan yang melempar jaringnya yang berulang-ulang. Nah, posisi melakukan lemparan cakram ini nanti sebentar kalian bisa lihat contohnya, model lemparannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara-cara untuk melakukan lempar cakram tersebut. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dan mengenal terkait dengan lempar cakram tersebut, kalian harus tahu kenapa harus ada nomor lempar cakram ini dan mereka mengambil nomor tersebut ini dari mana. Nah, ini ditirukan dari para nelayan yang sering melakukan orang bilang di sini mangail. Nah, mereka sering melakukan lemparan jaring ke air secara berulang, dan gerakan itu yang diambil untuk bisa masuk menjadi salah satu mata lomba dalam atletik atau nomor atletik, yaitu lempar cakram. Nah, perlu dijelaskan bahwa lempar cakram adalah salah satu dari nomor lempar pada lomba atletik yang menggunakan sebuah benda kayu berbentuk piring, bersabuk besi, atau bahan lain yang berbentuk bulat pipi yang dilemparkan. Jadi bentuk lempar cakram ini terbuat dari besi di pinggirannya dan kayu di tengah-tengahnya. Nah, untuk lempar cakram ini sendiri ada juga modelnya karet ya, tapi kalau pakai yang besi sama kayu dia paling lama hancur. Maksudnya ketika mengena, karena pendaratannya adalah tanah, maka ketika dilakukan lemparan melengkung biasanya jatuh itu cakram kalau pakai karet cepat hancur. Jadi dia menggunakan besi maupun kayu yang sudah ditentukan. Lempar cakram ini dia berbentuk hampir sama dengan piring. Nah, jadi bisa ditahu nantinya berikut bagaimana cara memegang lempar cakram dan lain sebagainya. Salah satu peraturan lempar cakram adalah jika peserta ada 8 orang lebih, peserta biasanya akan diberikan hak untuk melempar 3 kali. Dan juri kemudian menentukan 8 pelempar
paling baik supaya bisa masuk final. Dalam artian bahwa ketika peserta ini lebih dari 8 juga diberikan pool untuk pemain yang dimana nantinya akan menjadi penentu untuk bisa masuk ke babak berikutnya. Sebelum kita melakukan lemparan cakram atau sebelum kita mempraktekannya nanti, kalian harus mengetahui ukuran beratnya cakram itu berapa, sehingga ketika dipegang kalian tidak lagi merasa kaku. Karena cakram ini lumayan agak berat karena memakai besi, terus ada kayunya, maka dari itu harus mengetahui bagaimana berat dari cakram tersebut. Cakram ini dapat terbuat dari bahan dasar kayu yang dibentuk menyerupai piring berbingkai sabuk besi. Bingkainya sabuk besi, berarti pinggirannya. Berat cakram untuk putra 2 kilo dengan garis tengah 219 sampai dengan 221 mm. Nah, untuk berat cakram untuk putri adalah 1 kilo yang menggunakan garis tengah 180 sampai dengan 182 mm. Jadi perbedaan cakram putra dan putri ini sudah sesuai karena tidak seharusnya putri memegang cakramnya putra, begitu juga sebaliknya. Perlu kita ketahui juga lemparan cakram ini lapangannya seperti apa sih gitu. Nah, untuk itu nantinya kalian akan melihat ukuran lapangan, terus bentuk lapangannya itu seperti apa. Untuk lempar cakram ini sendiri, lapangannya itu tidak beda jauh dengan lapangannya tolak peluru. Ya, lapangannya tolak peluru ini tidak beda jauh. Jadi lempar cakram ini lapangannya ada bulatannya, terus ada seperti telinganya kiri maupun kanan. Nah, nanti bisa dilihat di gambar yang ada di depan. Lemparan cakram ini seperti yang kalian lihat, untuk garis tengahnya 2,50 meter, terus ada garis samping kiri dan kanannya 75 cm, ada juga garis melengkungnya 90 derajat ya. Terus lebarnya di antara telinga itu 12 meter. Jadi lemparan cakram ini ketika lapangannya seperti ini, berarti ketika melakukan lemparan tidak bisa keluar dari garis telinganya yang sudah ditentukan. Ya, terus untuk panjang dari garis telinganya adalah 20 meter. Nah, itu untuk lapangan sendiri. Dan untuk cara memegang cakram. Untuk cara memegang cakram, pilih tangan terkuat, pergelangan tangan rileks dan lurus. Cakram bersandar pada dasar telapak tangan. Cakram dipegang pada sendi akhir dari jari-jari. Ibu jari letaknya bebas pada cakram. Yang dimana yang harus kalian ketahui bahwa bagi yang tangan cukup lebar, cara memegang cakram adalah dengan meletakkan tepi cakram pada lekuk pertama dari jari-jarinya. Yang kedua, cara memegang cakram untuk orang yang memiliki tangan lebar adalah jari telunjuk dari jari tengah-tengah berhimpit, jari-jari lainnya agak renggang. Yang ketiga, cara memegang cakram bagi yang jari-jarinya pendek adalah posisi jari-jari sama dengan cara yang pertama, hanya letak tepi cakram agak lebih ke ujung jari-jari. Jadi itu adalah bagaimana cara tiga cara untuk bisa memegang cakram itu dengan baik dan benar. Nah, untuk memegang cakram ini sendiri, bagaimana kalian bisa menyesuaikan dengan tangan kalian sendiri. Karena ketika kalian mampu untuk bisa menyesuaikan cakram dengan tangan kalian, maka kalian yang bisa mengetahui alur jalannya cakram dengan putaran yang baik. Nah, jari-jari dibuka atau selebar pada pinggiran cakram, jari telunjuk hingga kelingking untuk menjaga posisi cakram dia tetap stabil dan bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui gaya-gaya dalam lempar cakram ini sendiri.
Gaya lempar cakram. Lempar cakram gaya samping dan lempar cakram gaya membelakangi. Baik, kita masuk ke bagaimana cara melakukan lemparan cakram. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk melakukan lemparan cakram, kita harus tahu bagaimana sikap awalan dari cakram tersebut, melakukan lemparan cakram tersebut. Yang pertama adalah fase ayunan. Nah, fase ayunan, kaki terpisah selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, punggung menghadap arah kelemparan, cakram diayunkan ke belakang dan di belakang naik sampai proyeksi vertikal dari tumit ke kiri. Jadi awalannya ini bagaimana kalian bisa melakukan gerakan dengan baik dan benar, karena kalau awalannya salah maka seterusnya nanti akan salah. Selanjutnya adalah fase memutar. Untuk fase memutar, ayunkan lengan yang memegang cakram, kemudian putar badan untuk memperoleh momentum lemparan. Semakin besar momentum yang dihasilkan, lemparan akan semakin jauh. Kebanyakan pelempar cakram berputar 1,5 kali sebelum melepaskan cakram. Sebagian lagi lebih suka menjaga kaki tetap menjejak tanah. Jadi fase memutar ini tergantung daripada cara ketika mereka latihan, menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang memang sudah ditentukan, dan menyesuaikan dengan cara atau bentuk latihan program yang sudah diajarkan. Untuk fase memutar sendiri mempunyai teknik tersendiri sehingga bisa mengontrol badan, mengontrol juga putaran, mengontrol juga kakinya agar tidak terjadi cedera yang tidak kita inginkan bersama. Selanjutnya masuk ke gerakan lemparan. Untuk gerakan lemparan atau fase melepaskan cakram ini, berat badan ditumpukan kaki kanan yang bengkok atau ditekuk. Kaki-kaki ada dalam posisi tumit jari-jari. Cakram terlihat di belakang badan dari pandangan samping. Berat badan digeser dari kanan ke kiri. Pelempar ditarik setelah kedua kaki membuat kontak dengan tanah dan pinggang telah berputar. Cakram meninggalkan tangan pada atau sedikit di bawah ketinggian bahu bahu adalah paralelnya. Selama lemparan jangan pernah melewati garis ring karena dianggap pelanggaran. Kaki boleh menyentuh bagian dalam ring tetapi tidak boleh melewatinya. Artinya cakram ini mempunyai aturan tersendiri yang dimana ada beberapa hal yang tidak bisa ditentukan dengan sendiri karena ini sudah menjadi penentu dalam aturan melempar cakram. Nah, untuk itu kita menghindar dari cedera yang terjadi di cabang olahraga ini, atletik nomor lempar, yang dimana lemparan cakram ini dengan cara memutar ditakutkan terjadi cedera di bagian kaki, pinggang maupun lengan. Untuk itu teknik-teknik melempar cakram ini sendiri harus bisa diketahui dengan baik dan mampu bisa mengontrol berat badan, mampu bisa mengontrol kondisi tubuh dengan baik, dengan putaran yang maksimal dan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, untuk cara melakukan ayunan lengan saat melempar dengan baik, kaki kanan ditolakkan untuk mengangkat panggul dari posisi rendah di atas kaki kanan, didorong ke depan atas. Jadi bagaimana menyesuaikan panggulnya dengan kaki yang akan didorongkan. Berat badan dipindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri. Setelah badan menghadap ke arah lemparan penuh, siap lempar, bersiaplah untuk melakukan cakram ke arah depan atas. Lepasnya cakram tertinggi dagu dengan sudut lemparan kira-kira sekitar 30 derajat lah. Cakram terlepas dari pegangan dengan berputar menurut putaran jarum jam. Putaran cakram terjadi karena tekanan. Jadi tekanan dari hasil akhir tumpuan kalian. Jadi tekanan itu juga terjadi ketika
ada dari jari telunjuk. Cakram terlepas pada saat cakram berada sedikit di depan bahu. Lepasnya cakram diikuti dengan bahu yang condong ke depan, pandangan mengikuti jalannya cakram. Jadi bisa langsung diperhatikan dengan baik bagaimana jalannya cakram itu, dia terputar searah jarum jam dan bisa melengkung jauh untuk memposisikan cakramnya jatuh ke tempat yang sangat jauh untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya untuk gerakan akhir setelah melempar cakram atau lepasnya cakram. Setelah cakram dilepas, kaki kanan harus segera dipindahkan ke muka dengan sedikit ditekuk untuk menahan agar badan yang condong ke depan tidak terlanjur terdorong ke keluar lingkaran. Kaki kiri dipindahkan ke belakang dan pandangan mata mengikuti jatuhnya cakram. Artinya cakram ketika sudah selesai dilepas, kaki tidak bisa melewati garis tipian yang ada di depan. Karena ketika kaki melewati garis tipian sebelum cakramnya jatuh, maka dianggap itu sebagai pelanggaran dan cakramnya tidak dihitung, dianggap diskualifikasi. Karena cakram ini adalah olahraga lempar, maka yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwa akan diberikan kesempatan 3 kali untuk melakukan lemparan. Ketika lemparan pertama tidak sah karena kaki menginjak garis tepian depan, dan ketika lemparan kedua juga masih sama, maka lemparan ketiga harus dilakukan dengan sejauh mungkin agar dapat menghasilkan yang terbaik dan diusahakan tidak sampai menginjak kaki tepian di depan. Nah, kesempatan 3 kali ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan dan menjadi diskualifikasi bagi para atlet tersebut atau kalian yang nantinya akan dipraktekkan untuk mengambil penilaian. Selanjutnya, saya akan memberikan tips cara lain untuk memaksimalkan jarak lemparan dengan melepaskan cakram pada sudut 45 derajat. Rekor dunia untuk melempar cakram pria adalah 74,08 meter, itu luar biasa jauh. Jentikan jari dan usahakan tangan atau lengan tinggi saat melepas cakram untuk menambah jarak lemparan. Nah, untuk lempar cakram sendiri sebaiknya kenakan kaos dan celana pendek yang nyaman dan pas. Bayangkan zona Goldilocks saat memilih aparel lempar cakram. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, tetapi pas di pertengahan. Peringatan, waspadai sekeliling Anda orang bisa meninggalkan atau kalau terhantam cakram, karena cakram ini kalau terhantam bisa-bisa terjadi kematian, karena yang seperti dijelaskan di tengahnya kayu, TP-nya adalah besi. Mengenakan topi atau kacamata hitam dapat mempengaruhi buruk terhadap pelemparan cakram. Jangan menggunakan aksesoris ini saat melempar cakram karena bisa terjadi silau matahari yang tidak disarankan untuk berputar terlalu cepat saat melempar karena bisa menyebabkan lemparan ke belakang, salah lempar dan atau pusing. Jadi lemparan cakram ini disesuaikan dengan kondisi kalian dan disesuaikan dengan proses putaran kalian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya cakram yang tadinya mau dilempar ke depan akhirnya dia terlepas ke belakang sehingga mengenai orang yang ada di belakang. Untuk itu bisa diperhatikan dengan baik, cara memegang cakram itu dengan baik, disesuaikan dengan kenyamanan tangan kalian, jari-jari kalian untuk mampu bisa menguasai cakram ini dengan baik dan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Hal yang kita ketahui juga hal-hal yang harus dihindari dalam lempar cakram. Yang tadi sudah saya sampaikan beberapa hal ya, dan tidak bisa juga melompat tinggi di udara, kaki terlalu renggang, penempatan kaki yang salah dengan sudut lemparan, membawa berat badan pada kaki depan dan membiarkan jatuh, membungkukkan badan ke depan atau terlalu ke kiri saat melepaskan cakram. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam lemparan cakram ini adalah berputar dengan baik, karena putaran dengan baik maka hasilnya juga akan mendapat yang baik. Yang kedua, dorong cakram melewati lingkaran sehingga
cakram itu usahakan dia keluar dari lingkaran yang sudah ditentukan. Dapatkan putaran yang besar antara badan bagian atas dan bawah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian dan cara melatih kalian. Capai jarak yang cukup pada saat melayang melintasi lingkaran. Disesuaikan dengan kekuatan power kalian. Mendarat pada jari kaki kanan dan putar secara aktif di atas jari-jari tersebut. Mendarat dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran dan kaki kiri sedikit ke kiri dan garis lemparan. Jadi itu adalah beberapa hal tips yang harus diperhatikan dalam lempar cakram itu sendiri, sehingga kalian mampu bisa mengontrol dengan baik, menguasai cakram itu dengan baik, dan mampu bisa menyesuaikan untuk bisa menghasilkan hasil yang baik bagi para pelempar cakram. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kalian setelah ini bisa melihat beberapa contoh terkait dengan lemparan cakram, mulai dari awal cara melempar, bagaimana dia memposisikan posisi tubuhnya dengan baik untuk bisa melakukan lemparan, agar kalian pelajari dan nantinya kalian praktekkan untuk bisa mendapatkan nilai praktek. Ya, dan kemudian nanti di balik slide ini juga akan saya berikan tugas yang nantinya kalian akan kerjakan untuk selanjutnya bisa dimasukin atau dikumpulkan di GCR atau langsung ke dalam YouTube tersebut. Nah, untuk itu nantinya juga kalian akan mengambil absen di dalam YouTube ini untuk saya mengetahui bahwa kalian mendengarkan penjelasan saya terkait dengan materi tersebut. Saya akan memberikan evaluasi ketika langsung kita bertatap muka secara langsung dan mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang kalian terima di YouTube ini tersebut. Terima kasih, demikian itu dari saya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan, dan perlu kalian juga bisa membuka di YouTube, mengetahui lagi bagaimana pembelajaran atletik dalam nomor lempar ini, biar kalian lebih paham lagi, biar kalian lebih mengerti lagi dan bisa mempraktikkannya dengan baik.
adik-adik menyimak penjelasan tadi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, buatlah video ketika adik-adik mempraktikkan cara memegang cakram beserta dengan penjelasannya. Yang kedua, buatlah video cara melempar cakram dengan gaya samping dan melempar cakram dengan gaya belakang. Nah, selanjutnya, video tersebut digabung dan dikirimkan melalui Google Classroom. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar ya, atau di grup WA. Baik adik-adik, selamat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.